Jamaah Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, Islam adalah agama perjuangan yang dibarengi dengan nilai-nilai pengorbanan. Dalam Islam ada ibadah khitan. Apa itu khitan? Khitan adalah ibadah yang di dalamnya tersirat perjuangan dan pengorbanan. Menjelang akil balik, bagi kita orang-orang yang muslim, bagi kita orang-orang yang menganut agama Islam, dianjurkan untuk mengalirkan darah. Maka sampai hari ini hamba Allah, tidak ada satu pemuda muslim pun yang protes terhadap hukum Islam, terhadap ketentuan Islam, terhadap ibadah khitan yang dianjurkan oleh syariat Islam terhadap pemuda-pemudi muslim itu sendiri. Artinya apa? Dari semenjak ibadah khitan itu ditetapkan, dari semenjak Nabi Allah Adam sampai hari ini masa umatnya Nabi Muhammad, tidak ada yang protes. Sakit, mengalirkan darah yang kita miliki, dikorbankan sedikit daging yang kita punyai, maka itu tidak bermakna, tidak terasa, karena kita dianjurkan untuk berkorban dan berjuang dalam Islam. Tidak hanya dalam konteks kehidupan, dalam aspek ibadah, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, segala ibadah yang kita lakukan hamba Allah, tanpa kita sadari banyak pengorbanan yang kita tampilkan di dalamnya. Coba bayangkan, hayya 'alas shalah dikumandangkan di surau, di masjid, di musalla, di menasah. Apa maknanya? Sedang sibuk kita beraktivitas duniawi, tengah sibuk kita meniaga, tengah sibuk kita belanja, sedang sibuk kita dengan aktivitas dan kegiatan dunia, kita tinggalkan semuanya untuk memenuhi panggilan Allah. Korbankan waktumu untuk mengerjakan ibadah solat. Maka solat ibadah perjuangan. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Apa maknanya? Kita punya keluasan, kita punya kelapangan, harta melimpah. Seorang yang tahta, yang memiliki harta luar biasa, sisihkan harta untuk kita tunaikan zakat fi sabilillah. Harta yang kita sisihkan merupakan pengorbanan semata-mata untuk agamanya Allah. Ibadah puasa, mengendalikan hawa nafsu, kekang amarah, mengontrol ampere amarah yang kita miliki. Dari semenjak fajar itu tiba sampai iftar berbuka puasa, dianjurkan kita untuk berjuang luar biasa dalam ibadah puasa. Haji hamba Allah, dari semenjak mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, meninggalkan kampung halaman, pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Semua yang kita lakukan dari semenjak kita berangkat sampai kita kembali ke tempat semula, itu semua perjuangan yang dilakukan dalam agama Islam. Maka kalau kita sebagai pemuda muslim, tidak wajar dan tidak pantas kalau ada seseorang di kalangan kita yang berani tunjuk tangan, punya harta, punya tahta, punya segala kecukupan yang diberikan oleh Allah, punya segala fasilitas dalam kehidupannya, tiba-tiba menjelang hari raya Aidil Adha tidak mau berkorban hamba Allah. Kita tanyakan, apakah pantas dan layak kita disebut sebagai seorang muslim? Kenapa demikian? Karena muslim, karena Islam adalah agama yang memperkenalkan kepada penganutnya perjuangan dan pengorbanan lillahi ta'ala. Dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan bahwa al-malu wal banuna zinatul haya, anak, harta merupakan hiasan dalam kehidupan manusia ini di dunia. Hiasan itu akan bermakna hamba Allah bila kita alokasikan ke tempat yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang hari raya Kurban, hari raya Aidil Adha, sangat banyak orang-orang yang terpanggil batinnya, orang-orang yang punya jiwa iman, yang punya cahaya iman, yang punya akidah yang luar biasa, yang punya ruh Islam dalam kehidupannya, tidak terasa mengorbankan harta yang ia miliki, mempersiapkan untuk kurban pada hari raya Aidil Adha. Banyak cerita yang kita dapatkan. Ada seorang petani,
ada seorang pengurus masjid, bilalnya masjid di luar sana yang mengumpulkan harta dari hari ke hari. Tahun depan dia akan berkorban. Dari semenjak hari raya Idul Adha ini usai, dia kumpulkan hartanya 1.000 bahkan sampai jutaan. Dihantarkan uang tersebut ke tempat gemepengnya, tempat muge kameng dan muge lemuk. Rokunan pu yang gepubut nyompat penglun nebi kameng untuk lun kurban. Sehingga orang-orang yang mau merenungi, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, punya fasilitas dalam kehidupan, punya kemampuan untuk berkorban terhadap cerita tersebut akan membuat kita terharu hamba Allah. Seorang yang miskin, tidak punya harta yang melimpah, tetapi karena panggilan iman dan panggilan Islam, dia berkorban pada hari raya Idul Adha tanpa ada beban. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, apa yang beliau sampaikan? Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala taqrubanna musallana, fala taqribanna musallana. Siapapun yang punya kesanggupan, man apa maknanya? Si kecil, dewasa, perempuan, laki-laki, pemuda, orang tua, punya kesanggupan, man kana lahu sa'ah, punya kemampuan, falam yudhi, tidak melakukan udhiyah. Apa kata Nabi? Fala taqribanna musallana. Jangan engkau dekat terhadap tempat kami solat, jangan engkau hampiri tempat kami beribadah. Coba bayangkan hamba Allah, kalau kondisi kita seperti itu. Seandainya Nabi mentang udip, dilihat terhadap umat-umatnya, Nabi memperhatikan terhadap umatnya, ada yang kaya, ada yang memiliki harta, punya kemampuan, tidak mampu, tidak mau berudhiyah, tidak mau berkorban, maka Nabi berkata, jangan hampir ke masjid tempat kami beribadah untuk solat bersama kami. Demikian pungkas Nabi dalam hadisnya. Coba bayangkan hamba Allah, nah merasa seandainya Nabi yang menjadi panutan bagi kita, tiba-tiba Nabi berkata, fala taqribanna musallana, jangan hadir dan dekat terhadap tempat ibadah kami, terhadap tempat solat kami. Demikian beratnya udhiyah bagi orang-orang yang punya kemampuan tetapi tidak mampu, tidak mau melakukan udhiyah, berkorban pada hari raya Idul Adha. Imam masjid kita tadinya menyampaikan, Ustaz, sampaikan kepada jamaah semoga gemar untuk berudhiyah. Kami masih membuka peluang untuk berkorban di masjid ini. Maka itu salah satu wadah, salah satu wacana, salah satu tempat untuk kita beramal yang nantinya itu pula akan bermanfaat bagi kita di yaumil qiyamah. Dalam kitab yang kami baca hamba Allah, faedah dari berkorban itu nantinya di yaumil qiyamah, korban itu akan jadi sebagai tunggangan kita saat kita melalui panasnya padang mahsyar, saat kita melewati bagaimana susahnya di padang mahsyar. Kala itu orang-orang yang mau berkorban di dunia menjelang Idul Adha dengan ikhlas khalis lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan tunggangan yang membawa dirinya melewati padang mahsyar di yaumil qiyamah. Saat itu hamba Allah, kalau kita pernah berkorban semasa di dunia, saat kita dibangkitkan kita akan bertanya, man anta? Tiba-tiba kita melihat seekor tunggangan binatang, hewan ternak yang ada di tempat bangkitnya kita. Kita bertanya kepada dia, man anta? Siapa engkau? Ana qurbanuka. Saya adalah kurban engkau. Alladzi qarrabtani fi yaumi Idul Adha. Apa saja yang engkau sembelih, saya adalah kurban yang engkau sembelih pada hari raya Idul Adha semasa engkau hidup di dunianya Allah. Lanjutnya, irkab ala dhahri, naiklah di atas punggungku. Kita berjalan bersama melewati panasnya padang mahsyar hamba Allah. Coba bayangkan, dekat mentari matahari di atas kepala kita satu jengkal. Panasnya luar biasa, mendidih otak kita. Tetapi saat itu ada kendaraan yang membawa kita dengan nyaman, yang membawa kita tentram melewati panasnya padang mahsyar. Itulah pahala yang diberikan oleh Allah kalau kita mau berudhiyah di dunia sekarang ini hamba Allah. Pernah ingat tidak dengan bagaimana
dermawannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana sembelihannya Nabi Ibrahim yang beliau menyembeli ribuan kibas, ratusan unta, sangat banyak sembelihan yang beliau lakukan. Saat itu dalam riwayat yang pernah kami bacakan, Nabi Ibrahim disanjung luar biasa oleh malaikat dan seluruh isi dunia ini menyanjungi Nabi Ibrahim karena ibadahnya terhadap Allah luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Ibrahim berkata, jangankan harta, jangankan fasilitas, semua yang aku miliki, bila Allah memberikan anak kepadaku, bila dianjurkan untuk kusembeli, maka siap kupersembahkan bila itu perintahnya Allah. Demikian ibadahnya Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilullah, yang merupakan ulul azmi, ibadahnya luar biasa hamba Allah. Nabi Muhammad per hari raya beliau berkurban kurang lebih 100 ekor kibas yang disembeli setengahnya, separuhnya oleh dirinya sendiri, setelah itu dilanjut oleh Imam Sayyidina Ali. Bayangkan betapa kayanya, betapa Nabi berjuang untuk berkorban dalam Islam luar biasa. Itu yang harus kita ikuti hamba Allah. Maka sudah sampai masanya kita yang memiliki harta, kita yang memiliki fasilitas dalam kehidupan, kita yang ke Medan, ke Jakarta tiap minggunya, kita yang senantiasa terbang di atas pesawat dengan lembaran rupiah yang kita miliki, kita yang senantiasa wisata kemanapun yang kita tuju bisa. Sudah sampai masanya hamba Allah, harta yang dititipkan oleh Allah itu kita jadikan sebagai hiasan di dunia dan akan menjadi hiasan di akhirat nantinya. Dengan apa? Dengan cara kita berudhiyah yang hanya tinggal 2 minggu lagi untuk kita mempersiapkannya hamba Allah. Semoga kita yang ada di bawah masjid ini akan menjadi orang yang berudhiyah di hari raya Aidil Adha nantinya, yang insya Allah pahalanya akan dicatat oleh Allah dan dijadikan sebagai sebuah tunggangan saat kita menghadap Allah di yaumil qiyamah melalui padang mahsyar dengan nyaman, tentram dan aman. Amin. Amin ya Rabb.